Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi dalam program Podcast TV Asuransi. Nah, sahabat TV Asuransi, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencermati berbagai isu seputar asuransi syariah. Ada banyak hal ya, karena di Desember 2026, jadi mungkin kurang lebih 22 bulan lagi ketika tapping ini dilakukan, kita akan punya banyak perusahaan asuransi full fleet syariah, jiwa maupun umum. Jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah sedang persiapan untuk mereka harus spin off. Nah, untuk menuju ke sana tentu saja ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber yang luar biasa, Pak Erwin Nukman. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nah, Pak Erwin Nukman ini adalah narasumber yang pas untuk kita membahas berbagai persoalan yang dihadapi asuransi syariah saat ini dan yang akan datang. Karena beliau saat ini adalah sebagai Direktur LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi ya, Pak? Ya, Pak. Ya, di Pak. perasuransi syariah, dan beliau juga pengamat, penggiat, pemerhati asuransi syariah. Jadi istilahnya ensiklopedia asuransi syariah lah Pak Erwin ini di industri kita gitu. Pak Erwin, Ya, Pak. kalau kita bicara tentang asuransi syariah ya Pak ya, kita bicara tentang penetrasi asuransi umum maupun asuransi syariah secara khusus, kemudian kita bicara juga tentang harapan ke depan. Masyarakat Indonesia ini mayoritas muslim, tetapi kemudian kita melihat kok asuransi syariah kita, bukan hanya asuransi syariah, industri keuangan syariah kita secara umum juga kok tidak bisa melompat 2-3 lompatan gitu ya Pak. Nah, khusus untuk asuransi syariah Pak, perkembangannya rasanya kok tidak sepesat yang diharapkan banyak orang gitu. Ya, Pak. Ya. Ini dengar-dengar nih Pak, banyak orang yang ngomong tarifnya mahal, jadi saya pilih konvensional aja gitu. Nah, apakah tarif ini kalau benar mahal ya Pak, itu terpengaruh oleh, kalau kita bicara SDM syariah ini kan berarti menguasai dua kompetensi kan Pak, asuransi dan syariah. Apakah memang SDM-nya mahal sehingga cost of production untuk produk syariah ini jadi mahal? Kira-kira gimana Pak Erwin? Ya, oke. Terima kasih nih Pak Edi dan juga kesempatan yang diberikan. Ini saya kira kita akan bahas dari sisi human capital dulu ya Pak. Ya, Pak. Kita lihat dari satu aspek tersebut. Karena di antara satu pengelolaan satu entitas ini kan banyak aspek. Nah, kita bicara satu dulu aja dari pengelolaan human capital atau kalau itu sumber daya insani kalau bahasa syariahnya ya Pak. Kita percaya bahwa garbage in, garbage out. Nah, jadi kalau kita masuk dengan sesuatu yang bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Hasil yang masuknya itu kurang bagus, bisa jadi hasilnya, outputnya juga kurang bagus, Pak. Ada istilah, mungkin bahasa Inggrisnya mungkin kurang pas, tapi mungkin jadi satir dan juga mungkin tamparan buat kita semua. When you pay peanut, you get monkey ya, Pak. Nah, ini kami di LSP bisa mengamati itu. Kenapa? Karena ketika kami, tadi Pak Edi sudah sebut bahwa ketika seseorang sebenarnya ingin berkontribusi di lembaga keuangan syariah, nah saat ini kita bicara asuransi syariah ya Pak, suka tidak suka mau tidak mau dia harus menguasai minimal 2 kompetensi Pak. Yang pertama teknik asuransinya itu sendiri, dan yang kedua tadi aspek kesyariahan. Yang kita amati saat ini Pak, beberapa orang itu mungkin fokusnya itu kesyariahannya, beberapa orang itu fokus di keteknikannya. Belum kita lihat ada keseimbangan atau ibaratnya paripurna di kedua aspek tersebut. Jadi kalau tadi misalkan kalau misalnya orang yang ini bicaranya itu adalah paripurna, ini kita bicara lebih jauh nih Pak, belum tentu dilepas oleh induknya. Ibaratnya talenta terbaiknya itu mungkin wah sayang sekali nih kalau kita butuh di induknya, karena induk kita tanda petik juga sedang ibaratnya perlu sesuatu yang untuk extra effort untuk memenuhi apapun target bisnis maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, sehingga ketika ada orang yang benar-benar super talented, ya sayang. Bukan tidak mungkin ya Pak, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ini hanya pengamatan dari kami di LSP ya Pak. Beberapa orang atau mungkin sebagian besar orang yang ada di sini itu justru ini kelihatannya ya sudahlah, kasih tanda petik ya Pak. KW2-nya, KW3, KW4, atau mungkin yang mohon maaf ya Pak, ya sudahlah siapapun di antara karyawan siapa mungkin namanya yang mau
Nama dulu Pak, mungkin nama-nama yang mirip-mirip Islam lah gitu. Islami masuk gitu ya. Ini ilustrasi di negeri bukan 62 ya Pak, di negeri lain lah ini gitu ya. 26 plus ya. 62 plus mungkin ya, apa nih kebalik ya kan. Nah, kembali ketika itu terjadi benar tidak benar ya Pak. Ketika talentanya itu kurang, ya mungkin kalau misalnya di induknya dia punya talenta yang bagus untuk mendapatkan pricing dan segala macam yang pas. Nah, di sini mungkin, waduh, ini kayaknya saya atau mungkin orang ini karena pengalamannya kurang, atau mungkin dia punya kompetensinya kurang, keahliannya kurang, atau mungkin exposure keluarnya juga kurang, sehingga dia hanya bicara secara lebih sempit ya Pak, lebih sempit saya sebutnya. Sehingga mungkin yang tarifnya mungkin di sini jadi seharusnya di sana 1, di sini mungkin jadi 1,2 dan seterusnya. Ini dari kacamata kalau benar segitu teorinya Pak. Di sisi lain, ketika orang menyebut-nyebut bahwa syariah itu mahal, sebenarnya tidak ada yang salah ketika sesuatu produk itu bisa mahal. Artinya itu ada produk-produk yang eksklusif. Produk-produk yang ibaratnya yang kelasnya beda ya Pak. Yang jadi masalah adalah ketika harga mahal, itu tentu diimbangi dengan entah itu produknya bagus atau jasanya bagus. Ya, mohon maaf kalau kita sebut tanpa menyebut merek ya Pak. Ketika seseorang mau naik pesawat di ya katakanlah 5-star airline gitu ya Pak, dengan kualitas yang luar biasa, orang sudah expect dengan bayar pasti jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang kita sebut sebagai low cost carrier. Nah, tentu ekspektasi ketika orang ada di sini kan tentu ya sudahlah, yang penting saya nyampe ke satu tempat gitu kan Pak. Tetapi ketika di sini ekspektasinya udah beda. Dia personalize, mungkin dengan penyambutannya, mungkin dengan seamless untuk prosesnya segala macam. Ketika masuk sudah penyambutannya beda, pesawatnya mungkin lebih baru atau lebih bagus dan sebagainya. Nah, ini kan kalau memang di sini ketika tadi harganya mahal, ketika bisa memberikan suatu value, ya kalau value ini kan berarti bukan lagi dari saya sebutlah misalnya satu minuman mungkin value-nya jadi berbeda ketika ada di suatu tempat tertentu. Ya, ketika saya pernah bekerja dulu, harga minuman air mineral itu jauh lebih mahal daripada gasolin, daripada bensin. Itu karena apa? Karena di sana orang menghargai minuman karena air susah. Kalau di sini kebalik Pak. Nah, kalau misalnya air dijual lebih mahal daripada bensin, wah ributnya bukan teriak lagi Pak, mungkin segala macam, ini aneh banget gitu. Nah, hal seperti ini adalah bahwa kalau memang kalau seandainya yang tadi Pak Edi sampaikan bahwa harga itu mahal, sepanjang bisa menghasilkan value yang luar biasa, saya kira orang juga tidak akan mempermasalahkan. Ketika orang, mohon maaf ya Pak, kalau kita bandingkan lah dengan industri yang kurang lebih sama nih, ketika orang mau umroh, kita sebutlah harga minimum mungkin 30-35 juta. Dengan harga yang sama, orang itu mungkin harga segini, dia bisa dapat 7 negara di Eropa Pak. Tetapi orang tetap milih sini, karena orang tetap ada satu value. Beda Pak rasanya. Betul. Saya bisa keliling Eropa tapi belum umroh atau lagi haji. Nah, kan beda Pak rasanya gitu kan. Jadi pada saat itu orang tidak lagi mikir harga. Kalau kita bandingkan lagi Pak, harga daging sapi segini misalnya, mungkin 100 ribuan lebih ya. Nah, sementara harga daging celeng, mungkin harganya jauh di sini. Nah, karena ada satu value, wah ini nggak boleh, tanda petik ya Pak. Nah, ini orang milih sini. Atau tiren Pak, ayam tiren. Ayam tiren nggak usah jauh-jauh. Ayam tiren, zatnya sama-sama halal, tapi begitu pemotongannya atau kematiannya tidak halal, kan jadi harga tiren mungkin di sini, harga ayam yang segar segini. Nah, hal seperti ini sebenarnya tadi Pak, sepanjang harga itu bisa merepresentasikan kualitas atau kuantitas atau value, ini yang sebenarnya harusnya orang tidak perlu lagi mikir gitu ya istilahnya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah dari pengamatan kami ini bahwa sebagian besar produk-produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah itu masih copy paste ke konvensional, sehingga value sesungguhnya dari produk atau jasa asuransi syariah itu belum kelihatan, sehingga orang masih membandingkan atau punya sensitivitas harga yang luar biasa. Kalau sama aja, kenapa saya mesti milih yang ini? Ya udah saya milih yang murah aja. Nah, di sini kelihatannya perlu SDM yang andal, yang bisa meng-create value itu apa. Kan value daripada asuransi syariah sebenarnya simple Pak, tolong menolong. Orang ikut asuransi syariah, pilihannya adalah dia bisa dibantu oleh orang-orang lain atau dia membantu orang-orang lain. Nah, kan ini yang belum nyampe. Sementara kalau di konvensional antara satu orang dengan perusahaan itu aja, nggak ada urusan. Transaksinya itu tidak ada urusan dengan orang lain, pemegang polis yang lain atau tetangga yang lain, nggak ada urusan, nggak ada urusan.
dia nggak bisa bayar perusahaan saya, ibaratnya saya bisa penelitian kan gitu Pak. Nah kalau ini kan harusnya ada satu value bahwa ketika dia berniat untuk membantu orang lain, ya seharusnya di situ value yang sebenarnya bisa tampil Pak. Nah kembali ke pokok pertanyaan tadi Bapak, kalau memang dibilang lebih mahal, mungkin secara umum masih situ Pak, masih betul ke perkotaan itu. Tapi kalau kita mundur lagi, bukan tidak mungkin sumber akar permasalahan itu adalah dari kualitas kompetensi dari pengelola asuransi syariah itu sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ada satu value yang bisa diangkat, apalagi saya mungkin cukup bukan pada posisi yang against ya Pak, tetapi cukup mengkritisi penggunaan bersama SDM. Share service ya Pak. Kalau memang orang share service ini benar-benar sudah punya kompetensi, itu sebenarnya ideal. Tapi kalau misalnya dia masih mengerjakan tugas utamanya masih konvensional, lalu sambilannya di syariah, nah ini yang susah Pak. Sehingga bukan tidak mungkin nanti pelayanan di asuransi syariah berdampak. Ujungnya jelek lagi buat kacamata industri. Nah, kalau dari kacamata bisnis entitas tentu saving money ya Pak, penghematan, atau efisien. Tetapi dari sisi efektivitas ini belum teruji Pak. Nah ini mesti kita buktikan lagi. Tetapi kembali kalau dari kacamata kami di LSP, seidealnya siapapun yang share service ini harus ada khusus kompetensi khusus ya Pak, diujikan. Dia harus bisa dua-duanya. Ini paripurna tadi Pak harusnya Pak. Dia punya misalkan ya seseorang yang di bagian klaim. Ketika di bagian klaim, ya mungkin dia kacamata kuda misalnya ngerjain klaim, blablabla. Nah, padahal kalau misalnya contoh simpel sederhana Pak, ketika kita bicara asuransi jiwa misalnya, asuransi jiwa ketika seseorang meninggal dunia karena suicide atau upaya attempted suicide, usaha bunuh diri atau usaha bunuh diri, sebenarnya nggak usah diproses Pak, selesai. Nggak usah buang waktu segala macam gitu kan, selesai. Kalau di konvensional mungkin masih diproses segala macam bla 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 gitu. Sama juga ketika ada kebakaran. Nah, ini kebakaran, periksa investigasi atau tunjuk loss jasa segala macam. Tapi misalnya kalau di syariah mungkin kita lihat, lah itu misalnya katakanlah mohon maaf misalnya wine house. Ya selesai Pak, nggak usah lagi diproseskan gitu selesai kan. Artinya nggak usah capek-capek, tanda petik ya, nggak usah capek-capek bahwa dia itu sebenarnya ibaratnya objeknya halal atau tidak untuk diasuransikan kan gitu aja Pak. Di sini diperlukan kompetensi yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang konvensional tadi Pak. Yang tidak punya ilmu syariah. Ya, kira-kira gitu. Tetapi begitu nanti katakanlah secara umum ada rumah, mohon maaf ya misalnya misalnya ada rumah seseorang kebakaran, nah itu kan secara umum ya periksa aja dulu segala macam prosesnya. Nah, baru plusnya ini sebenarnya rumah ini pakai bener apa enggak sih? Nah, baru gitu Pak. Gitu sih Pak. Jadi ada keunikan, ada kekhasan, yaitu tadi teknisnya mungkin sama, tetapi ada plus-plusnya lagi tadi itu Pak. Jadi kalau kita bicara tentang SDM-nya, berarti kan persoalannya dua nih Pak, kuantitas dan kualitas, dalam pengertian paripurna yang kualitas tadi ya Pak ya. Nah kalau kita kemudian bicara tentang penyediaan SDM ini kan kewajiban perusahaan dan juga ekosistemnya. Nah LSP mengikat ini gimana Pak? Ini masih perlu ada satu kesepakatan bersama di industri ya Pak. Ini kalau kami mencontoh apa yang ada di rekan-rekan yang ada di Pialang. Seseorang itu mungkin saja punya gelar profesi tertentu. Misalnya tadi kita contoh Pialang. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa dianggap sebagai kompeten sebelum dia benar-benar duduk di industri kepialangan. Nah, di syariah juga seidealnya begitu Pak. Termasuk juga di asuransi umum maupun di asuransi jiwa juga sama. Ketika seseorang dari antah berantah lah kita sebut tiba-tiba masuk lalu diuji kompetensinya kan ada unsur kompetensi kan ada 3 ya Pak, knowledge, skill dan attitude. Attitude itu berarti termasuk adalah perilaku yang bersangkutan. Kemudian kalau skill itu berarti keahliannya dia pada saat dia bekerja. Knowledge bisa jadi gelar profesi dan segala macam keilmuan yang diperoleh dari sekolah ataupun dari buku. Ketika ini belum terpenuhi, knowledge-nya mungkin dia punya, ya. Dia bisa belajar ya Pak segala macam. Mungkin dia punya saya lah, nggak pernah di asuransi tapi belajar Pak. Punya knowledge gitu ya. Punya knowledge ya Pak, Bapak punya knowledge. Tapi skill Bapak, apakah Bapak teruji? Belum ya Pak. Nah ini baru bicara di industri asuransi ya Pak secara umum. Attitude Bapak bagaimana? Apakah Bapak teruji ketika melakukan underwriting-nya sesuai atau bagaimana pelayanan Bapak atau bagaimana unsur keseharian Bapak? Ini situ. Nah, jadi kalau kita samakan dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di sana, seideal juga sama. Tidak bisa orang serta-merta masuk, dia punya gelar apapun, nggak ada, boleh dikatakan, belum menjadi penentu dia itu lulus di LSP, Pak, atau di sertifikasi. Nah, masalah berikutnya,
di SKKNI maupun di KKNI kita kan tidak membedakan antara syariah maupun konvensional, Pak. Hanya keteknisan. Disinilah tugas LSP akan lebih berat lagi untuk memastikan orang ini sebenarnya punya kompetensi yang tepat. Jadi untuk bekerja di industri asuransi syariah. Jadi kalau misalnya tadi Bapak sampaikan bagaimana dari sisi kuantitas dan kualitas, ya ini kuantitasnya juga masih minim, kualitas juga masih minim untuk yang benar-benar memenuhi apa yang kita harapkan seperti itu, Pak. Yang paripurna tadi ya. Yang paripurna SDI tadi. Ya. SDI sebenarnya insani. Dengan tidak mengecilkan arti, tentu juga tidak bisa menutup diri ya, Pak. Artinya justru kita juga butuh insight dari industri lain. Karena kalau kita cuma terkungkung di industri kita, mungkin ya kita nggak maju-maju gitu. Nah, ketika masuk dari industri lain, boleh saja sepanjang yang bersangkutan bisa menunjukkan kompetensinya tadi, Pak. Skill-nya punya, knowledge-nya punya, dan attitude juga ada. Karena kita juga nggak mau ibaratnya ya, bukan berarti untuk menutupi diri ya, Pak. Artinya bahwa attitude ini kan lebih berat ya, Pak. Ketika dia menjadi suatu pihak utama di keuangan syariah, apalagi di asuransi syariah, loh kok ternyata di lapangan begini, kok orangnya begini, kok begini, nah kan agak kurang pas gitu ya, Pak. Kurang pas lah. Artinya ini ada satu akhlak yang juga mesti dijaga ya, Pak. Mungkin kalau di konvensional mungkin tanda petik ya, mungkin dimaklumi ya, gitu ya. Tanda petik dimaklumi. Tapi begitu di syariah loh kok begini ya gitu ya. Jadi kayaknya kurang pas gitu. Tapi saya juga tidak mau mengunci arti bahwa yang syariah itu harus begini. Mohon maaf, misalnya harus jenggotan, harus pakai kopiah atau pakai baju koko. Enggak begitu ya, Pak. Apakah berarti yang non muslim bisa? Bisa saja. Karena tidak semua, ini kan kita bicara perilaku ya, Pak. Kita bicara perilaku. Perilaku keislaman itu atau perilaku syariah itu kan kita bisa lihat bukan bicara nilai-nilai agama murni nih, Pak. Artinya ada suatu satu positive value. Contoh misalnya gini deh. Ketika kita mau bertransaksi secara syariah, ini tanpa bicara agama apapun, yang benar itu kalau kita mau bertransaksi, kita sesuai speknya apa, kita mau apa, misalnya mau A, B, C, D dan seterusnya, kita sesuai dengan kita lunasi, baru kita bisa nikmati, Pak. Dan ini ironisnya, ini kejadian adalah di contoh rumah makan cepat saji. Itu tanda petik dari unsur kesyariahannya itu lebih syar'i ya, Pak. Lebih syar'i. Tanpa perlu menyebut bahwa ini apa segala macam, maupun termasuk kita bicara lagi di boycott segala macam itu. Tapi secara prinsip, termasuk kalau kita lihat lagi di Australia, New Zealand, Amerika, Eropa, di semua restoran itu di depan biasanya diwajibkan by undang-undang harus ada pajang menu dan harga. Sehingga ketika seseorang ingin bertransaksi untuk makan, dia kira-kira bisa mengestimasikan kalau saya makan ini, saya akan bayar sekian. Di kita gelap, Pak. Ya, makanan-makanan tradisional yang kita biasa nikmati dengan teknologi touchscreen zaman dulu ya, Pak. Ya, mungkin sama-sama kita pernah mahasiswa juga ya, Pak. Pernah ini juga, pernah merantau juga misalnya gitu, ya. Kita makan dulu dengan nikmat segala macam, berapa bayar belakangan baru kita. Nah, itu dari unsur kesyariahan, walaupun bagi sebagian kalangan itu karena kebiasaan ditolerir, Pak. Tapi dari unsur kesyariahannya lebih syar'i yang tadi ya, Pak. Yang tadi. Artinya kita mau ini nih, pakai ini, nggak pakai ini, segala macam, berapa harganya kita bayar, kita lunasi, itu lebih berkah gitu sebenarnya gitu, Pak. Nah, itu nggak perlu menyebut bahwa itu ibaratnya dikelola oleh Muslim atau macam tidak. Jadi artinya pengelolaan ini boleh siapa saja ya, Pak, sepanjang prinsip-prinsipnya itu dipenuhi. Ya kalau di syariah itu kan paling gampang itu kan sebenarnya kan yang terlarang, benar-benar terlarang itu kan adalah misalnya tidak boleh ada riba, tidak boleh ada goror tadi ketidakjelasan transaksi, kemudian tidak boleh ada maisir, tidak boleh untuk transaksi, tidak boleh ada zat haram. Nah itu kan sebenarnya itu yang paling utama ya, Pak. Ini nggak boleh. 4 itu ya. Ya 4, walaupun di bawah belakangnya masih ada lagi yang lain ya, Pak. Ini contoh tadi misalnya tidak boleh ada zat haram, ya jelas lah. Kalau misalnya kita bicara syariah, ya jelas apa yang diharapkan dihalalkan. Walaupun kembali ini jadi ranah yang khilafiyah. Artinya kok di sana boleh, di sini nggak boleh. Nah ini kembali lagi ke makanya kenapa ada satu pihak utama yang khusus yang ada di sebuah perusahaan asuransi syariah maupun perusahaan asuransi syariah itu Dewan Pengawas Syariah, Pak. Nah DPS, kompetensi ini juga dari yang bersangkutan ini juga menjadi penting nih, Pak. Ya. Beliau ini jangan sampai hanya dari sisi kompetensi kesyariahannya doang, tetapi secara teknis lapangannya nggak tahu sama sekali. Wah, atau teknik keuangannya nggak tahu. Padahal mereka harus menandatangani laporan keuangan syariah, Pak. Komisaris saja enggak gitu kan. Nah ini sebenarnya lebih berat. Ya, artinya sebenarnya ini perlu tugas kita semua lah untuk mengenhance, untuk mendevelop
Dewan Pengawas Syariah ini termasuk semuanya, makanya nanti kita mungkin nyambung ya Pak, ketika ada POJK 34 ini kan suatu no escape, nah, tidak ada lagi excuse. Ya, perusahaan nanti saya nggak punya anggaran untuk mengembangkan ini, karena 3,5% itu lumayan besar Pak. Iya. Ya nanti ya kita bicara nanti. Tapi perlu disinggung Pak, karena tidak ada sekolah gratis kan. Jadi kalau Anda pengen punya SDM di perusahaan ini yang punya kemampuan teknis juga pengetahuan yang cukup, harus disekolahkan. Ya. Betul kan? Ya Pak. Nah, perusahaan sudah punya anggaran kan dengan POJK itu. Betul Pak. Jadi ya Bapak sebutkan tadi tidak no excuse lagi gitu. Ya Pak. Ya Pak. Jadi artinya ini kalau ini POJK itu dipatuhi, sebagian persoalan selesai dong Pak. Ini satu hal yang menarik nih Pak. Jadi kan bagi sebagian orang itu jadi beban tambahan. Padahal enggak. Sebenarnya dari dulu tanpa diatur pun seharusnya perusahaan itu sudah menyiapkan anggaran. Betul. Masa iya sih perusahaan karyawan bekerja tidak punya kesempatan, bahkan kalau seharusnya di perjanjian kerja setiap karyawan itu harusnya ada kesempatan untuk berkarir, mengembangkan diri lah gitu. Nah, kata-kata kan pengembangan diri ya. Nah, di POJK ini diperkuat bahwa 3,5% dari biaya SDM. Kalau dulu kan pernah diatur itu 5% dari seluruh biaya operasional. Walaupun kayak kembali lagi di antara kedua aturan ini yang paling penting sebenarnya adalah law enforcement-nya Pak. Betul. Ya, bagaimana seseorang tidak menyalahgunakan anggaran tersebut, ya bisa jadi ya Pak. Sekarang kan banyak webinar gratis ya Pak. Webinar gratis diakui sebagai biaya pendidikan. Ya. Atau misalnya ya misalnya trainingnya mesti ke London misalkan gitu Pak. Ya, biaya trainingnya cuma 5 juta, biaya perjalanannya 100 juta misalnya gitu. Misalkan ya Pak, misalkan. Nah, ini kan juga nggak pas gitu. Artinya kalau memang benar-benar kita anggapnya sederhana Pak. Misalkan di satu perusahaan lah, misalnya biaya SDM-nya itu mungkin kita anggapnya 100 miliar, misalkan ya Pak, 100 miliar. Artinya dalam setahun itu mesti mengeluarkan 3 miliar. Itu bukan angka yang kecil loh Pak. Untuk ngabisinnya juga itu tidak murah ya Pak. Tidak mudah. Harus menyiapkan program, betul. Harus apa gitu. Karena dengan 100 miliar berarti kurang lebih sebulan berarti kurang lebih berapa itu? Berarti kurang lebih sekitar 60 mungkin 70-an kan, 8 miliar sebulan. Lah, kalau misalnya karyawan ada 1.000 mungkin lebih mudah tanda petik ya. Walaupun tapi nggak mudah Pak. Mengeluarkan 8 miliar sebulan itu kan kesannya besar banget ini. Padahal itu diwajibkan. Atau kita perkecil ya Pak. Misalkan ya Pak, misalnya contoh misalnya perorangan kita itu misalnya PED misalnya gaji misalnya sebulan 100 juta misalkan. Amin ya Pak. Amin ya. Artinya perusahaan harus menyiapkan biaya pendidikan Bapak itu 3,5 juta per bulan. Kalaupun Bapak dikuliahin lagi, kayaknya nggak mungkin sebulan itu 3,5 juta Pak. Angka semester paling 6 bulan itu paling 15 juta, ya kan? Atau mungkin S2 lah 60 juta, artinya lebih besar gitu. Tapi untuk tidak mudah loh Pak untuk menghabiskan anggaran ini. Nah, disinilah mungkin pentingnya ibaratnya willingness juga dari pengelola entitas ya Pak, pengurusan termasuk juga bagi pemegang saham ya dalam hal ini. Ya suka mau tidak mau mereka harus invest di pengembangan SDM. Ada beberapa perusahaan yang saya pernah dengar ya Pak, ini pernah dengar ketimbang menyiapkan orang, kita beli jadi aja. Kita beli jadi. Nah ini kan juga kurang pas, tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh POJK tersebut. Ya contoh misalnya kita sebut lagi kelangkaan aktuaris. Ini juga menarik nih Pak, kalau kita bicara kelangkaan aktuaris. Sebenarnya langka apa enggak sih? Di jumlah numbers banyak. Nah, kayak kita mungkin tadi Sari sama bicara numbers banyak. Tapi begitu bicara kompetensinya atau misalnya fit in-nya, belum tentu nih kayak gitu. Atau apalagi nanti di nomor OJK ternyata nggak pas juga. Nah ini kembali lagi. Jadi sebagian perusahaan, daripada saya ngembangin karyawan saya, kayaknya waktu lama segala macam, kan bisnis harus jalan terus. Ntar nggak kekejar. Akhirnya beli jadi, tanda petik beli jadi Pak. Nah ini kan jadi bukan tujuan utama daripada POJK tadi Pak. Amanatnya adalah bagi setiap orang itu harus punya kesempatan pengembangan diri ya. Apapun itu ya Pak, dalam artian mungkin manajemen risikonya, keteknisan. Nah kalau di syariah sebenarnya punya kesempatan untuk kesyariahan juga tadi ya Pak. Artinya ya supaya paripurna lah, tujuannya paripurna itu tadi Pak. Supaya komprehensif lah pengetahuannya gitu. Nah kalau kita kaitkan dengan jumlah kuantiti ya, dan kualitas dari SDM yang ada di industri asuransi syariah kita. Dengan tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ada produk yang khas syariah, harusnya jadi bukan produk sama dengan konvensional. Ini berarti kita ada sedikit lag ya Pak ya, antara kebutuhan untuk menghasilkan produk yang khas syariah dengan jumlah dan kualitas SDM yang ada.
Ya. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Oke, ini kan beberapa kali kesempatan juga kita lakukan ibaratnya matchmaking ya, Pak. Ya, artinya apa sih kebutuhan industri, apa sih kompetensinya itu. Nah, sebenarnya SKKN dan NKKN ini sebenarnya sudah sedikit banyak sudah menjawab itu tadi kebutuhan tadi ya. Karena juga disusun oleh pelaku industri ya, Pak. Nah, lalu bagaimana di prakteknya? Nah, ini kan dinamis ya, Pak. Dinamis. Mungkin ketika kita mau ujian SIM juga mungkin Bapak Mas saya mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita ambil ujian SIM, dinamisnya kan berjalan terus. Waktu kita ujian SIM nggak diajarin, Pak. Wah, nggak boleh lewat sini ya, Pak. Ada ganjil genap. Nggak ada kan? Nah, di sini peran itu tadi, Pak. Pengembangan tadi, Pak. Ini loh ada aturan-aturan baru. Jumlahnya mungkin sudah terpenuhi, tapi untuk aturan-aturan baru mungkin, jangan-jangan ya, Pak. Jangan-jangan masih ada rekan-rekan kita yang menggunakan Undang-Undang 92. Undang-Undang 2 nomor 92. Atau jangan-jangan masih mengandalkan Undang-Undang 40. Jangan-jangan ya, Pak. Padahal udah ada Undang-Undang PPSK yang sudah mengupdate ya, Pak. Atau jangan-jangan menggunakan masih POJK atau masih KMK. Wah, lebih parah lagi itu kan artinya gitu. Nah, ini masih kami lihat ya, Pak, di jurnal-jurnal di kampus. Yang masih menggunakan bicara tentang asuransi syariah. Masih menggunakan Undang-Undang 2 tahun 92 atau masih menggunakan yang kurang pas lah istilahnya, masih menggunakan istilah-istilah yang kurang pas. Padahal undang-undang loh, Pak, ini undang-undang. Dibedakan antara misalnya tertanggung dengan pemegang polis atau peserta. Itu kan jelas dibedakan. Atau bicara tentang pertanggungan. Padahal tidak ada pertanggungan di asuransi syariah misalnya gitu. Artinya ini istilah-istilah kayak gini atau premi dibandingkan dengan kontribusi. Padahal ini bahasa undang-undang yang harusnya kita sendiri juga sudah mulai membiasakan, atau mungkin juga termasuk rekan-rekan media juga ini juga bisa mensiarkan ya bukan yang ngajarin ya, Pak, tapi memang ya seharusnya ini bahasa undang-undang gitu loh, Pak, bahasa undang-undang. Jadi ketika ada orang bicara tentang asuransi itu sebenarnya berbeda dengan asuransi syariah. Ini tugas literasi ini kan jadi berat nih, Pak. Bukan berat, artinya menjadi tegang tanggung jawab bersama-sama. Ini satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak sendiri, tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak mungkin juga kami LSP gabungan pun juga nggak bisa, OJK sendiri atau regulator lain pun tidak bisa. Ini adalah kerjasama dan kerja bersama, Pak. Ya, ini adalah kolektif work ya, Pak, kerja kolektif dari kita semua, Pak. Dan PR-nya adalah literasinya dua nih, Pak. Literasi untuk asuransi secara umum dan asuransi syariah kan. Iya, Pak. Bagaimana kita bisa melakukan ini supaya bisa mendongkrak, karena salah satu mengapa orang tidak banyak yang beli asuransi, terutama asuransi syariah, karena pemahaman mereka yang kurang. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengejar itu, Pak? Oke, kita tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan harapan kita kepada pemerintah untuk mengeluarkan suatu aturan pemaksaan, karena ini dampaknya akan lebih besar lagi ya, Pak. Ibaratnya, istilahnya kalau kata orang sekarang kan kita sedang tidak baik-baik saja. Wah, ini tiba-tiba ada aturan lagi, wajib ini, bayar lagi. Ini akan jadi kontraproduktif, Pak. Justru orang negatif. Ya, ketika lagi kayak gini, tiba-tiba saya diwajibin bayar lagi asuransi. Nah, ini kan kontraproduktif ya, Pak. Nah, mungkin ada beberapa selain kita mengandalkan pemerintah, suka tidak suka mau tidak mau, maka harus ada satu kerja bersama nih, Pak. Kerja bersama. Artinya literasi ini bukan hanya diberikan kepada orang umum dan awam, tetapi juga kepada para pengambil keputusan. Artinya apa? Artinya mungkin di setiap ada kebijakan pemerintah bisa saja disisipkan ya, Pak. Disisipkan. Contoh misalnya yang paling dekat mungkin ibadah haji ya, Pak. Ibadah haji itu sebenarnya di dalam komponen itu sudah ada biaya asuransi syariah untuk haji, Pak. Asuransi perjalanan syariah. Di umrah juga sama ya, Pak. Dengan sisi kopartu, dengan aturan itu juga disisipkan biaya tadi itu. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin misalkan bagi yang dikelola negara dulu ya, Pak. Dikelola negara dulu misalnya madrasah aliyah negeri misalnya atau madrasah negeri ya, Pak. Di biaya SPP-nya mungkin disisipkan biaya untuk asuransi kecelakaan dirinya untuk syariah, atau mungkin asuransi kesehatan syariah dan seterusnya bisa ya, Pak. Ya itu. Atau bisa jadi pada saat semua pengelolaan dana-dana syariah yang dikelola oleh negara, ya mungkin nanti kita juga suka mau tidak mau, kita juga bicara tentang sukuk, di mana pembiayaan syariah ya, Pak. Seidealnya semua itu ekosistemnya itu adalah syariah. Seidealnya ya, Pak. Ketika ada satu pembangunan
kantor kami di LSP, kantor LSP kami kan di Jatinegara ya Pak. Itu kalau setiap hari lewat itu ada stasiun Jatinegara, itu ditulis dengan ini, dibangun dengan SBSN nomor sekian. Atau kalau Bapak lihat kampus-kampus UIN, IAIN itu bangga SBSN. SBSN itu kan suku Pak, surat berharga syariah negara. Nah, ini baru yang kita bicara uang negara ya Pak. Ini juga tentu besar harapan kami juga ketika nanti pengelolaan dana negara juga sudah di-pool, ya itu juga yang memang ada syariah-syariahnya aja, nggak usah semuanya ya Pak, yang syariahnya dulu aja deh. Itu juga dilibatkan lah Pak, dilibatkan juga yang ada asuransi syariahnya. Itu kan artinya tidak mungkin lah pengelolaan satu aset negara itu tanpa asuransi, kayaknya nggak mungkin ya Pak, kayaknya nggak mungkin lah, gitu nggak mungkin. Jadi swasta juga nanti akan lebih awareness-nya mungkin lebih tinggi. Artinya kita perlu dukungan yang lebih besar dan lebih real dari negara ya. Setuju Pak. Dengan segala macam lembaga di bawahnya itu ya. Setuju Pak. Artinya tadi literasi ini bukan hanya sekedar bagi orang umum dan orang awam, tetapi juga kepada para pengambil keputusan tadi Pak. Bukan tidak mungkin ya Pak, bukan tidak mungkin ketika kita bicara ke para pengambil keputusan, bukan tidak mungkin mereka bilang emang ada ya asuransi syariah. Jangan-jangan ya Pak, jangan-jangan gitu ya. Artinya kalau kita melihat dari indeks atau misalnya dari tingkat literasi, ini kan walaupun sudah meningkat ya Pak, dari sebelumnya 2,51 lalu naik sekitar hampir 4 gitu ya. Tapi hanya 4%. Artinya dari 100 orang itu hanya 4 orang yang tahu tentang asuransi syariah. Masih tetap kecil Pak. Di antara 200 ini 300 juta, misalnya kita gampang 300 juta. Artinya hanya 4%. Artinya hanya 12 juta orang ya Pak yang tahu tentang asuransi syariah. Dan bukan tidak mungkin 12 juta orang ini adalah ketika orang yang dia itu bekerja di bank syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, atau mungkin lembaga-lembaga yang terkait atau ya itu atau yang Nah, ini pengalaman pribadi ya Pak, ketika mendapatkan amanah membantu literasi ke hakim-hakim pengadilan agama pun mereka banyak yang masih nggak ngeh. Oh ada ya asuransi syariah. Padahal kalau terjadi perselisihan, terjadi dispute di asuransi atau di keuangan syariah, kompetensinya ada di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri ya Pak. Jadi kalau mereka saja masih sangat minim, wah ini luar biasa. Kalau terjadi dispute gimana? Itu dia asuransi syariah apalagi itu gitu ya. Ini makanya program-program seperti ini perlu ibaratnya holistik Pak. Holistik semua termasuk media asuransi juga bisa menjadi siar kebaikan nih Pak, siar kebaikan gitu Pak. Pak Erwin, kita berandai-andai nih. Yang kita bicarakan tadi nanti akan berjalan mungkin 2-3 tahun ke depan sehingga angka literasi akan naik tinggi. Nah, sekarang persoalannya kemudian kembali ke produk nih Pak. Ya Pak. Ketika kesadaran masyarakat semakin meningkat, kebutuhan untuk mencari produk asuransi syariah makin meningkat, produk yang khas ini seberapa perlu asuransi itu punya produk khas gitu intinya gitu Pak. Iya Pak. Di beberapa sisi ya Pak, seperti kita lihat contoh misalnya ada asuransi aviation. Begitu uniknya, iya unik Pak, karena utamanya war risk yang paling penting. Walaupun Indonesia bukan kawasan perang, tapi war risk itu pasti penting Pak tetap. Kenapa? Yang masuk war risk itu ada terorisme dan segala macam. Tapi saya ingin melihat atau mengajak Pak Edi ataupun para pemirsa di sini juga melihat satu sisi lain. Teori ekonomi itu menyatakan bahwa dalam keadaan equilibrium, dalam ceteris paribus, supply naik, harga turun. Ini ya Pak? Setuju Pak? Kalau supply turun, harga naik. Apa yang terjadi asuransi syariah? Harga naik Pak. Harga tinggi kan Pak? Artinya apa? Supply masih kurang kan Pak? Kenapa kita lihat sekarang ini yang investor asing itu, katakanlah kita sebut asing ya, joint venture itu semua menjadikan unit syariahnya jadi sebuah perusahaan full fledged. Karena berarti artinya apa? Equilibrium belum nyampe Pak. Harga masih tinggi, supply masih kurang, dan orang masih banyak yang beli kan Pak. Kan teorinya itu aja. Jadi walaupun Bapak bilang di awal tadi bahwa kok harga tinggi, tapi masih terus laku Pak. Kalau nanti Bapak lihat di data-data industri kita masih terus Pak, ibaratnya orang yang menggunakan jasa asuransi syariah masih tetap bertambah dan terus bertambah, dan harga tetap tanda petik masih tinggi. Ya. Jadi kelihatannya apa? Teori ekonomi menyatakan bahwa supply masih kurang. Maka dari kacamata yang lebih besar lagi, wah ini masih banyak potensi. Sampai suatu ketika nanti equilibrium itu berubah, supply-nya terlalu banyak, suka tidak mau harga turun. Logika sederhananya Pak, kalau memang kompetisi begitu ketat, harga turun sendiri kan Pak? Tapi kan enggak Pak. Orang masih meyakini harga syariah itu lebih mahal. Nah, ini ada satu fenomena yang belum terjawab ya Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya apa?
orang masih mau, masih mencari, Pak, masih butuh. Cuma suplainya kurang. Ini satu yang menarik nih, Pak. Jadi kalau tadi kita bicara masalah SDM dan segala macam, ini satu sisi juga, ya mungkin di kacamata ininya, ya biarin aja gitu, harga masih tinggi karena masih laku gitu kan. Tapi di sisi lain kami di LSP tentu berharap orang siapapun pengelola ini supaya SDM-nya itu paripurna tadi ya Pak, paripurna. Nah, kalau kembali ke apa yang tadi Pak Edi singgung itu, ini bagaimana kedepannya keunikan. Ini kalau memang ada orang yang benar-benar tadi paripurna Pak, penguasaan keahliannya sudah mumpuni. Itu sebenarnya ada beberapa keunikan di asuransi syariah. Kalau kita lagi mundur ke 2023 lalu, OJK sudah mengeluarkan peta jalan roadmap ya Pak, 2023-2027. Ada sekian banyak yang warnanya hitam ya, kalau saya nggak salah warna hitam, tulisan fontnya ya Pak, warna hitam, itu berlaku untuk asuransi dan asuransi syariah. Tetapi ada yang khusus lagi, warna hijau, syariah. Artinya apa? Artinya ada kelebihan yang bisa dijalani. Tadi seperti contoh misalnya ekosistem halal Pak. Ekosistem halal itu sudah terkunci. Bukan berarti ngambil piring orang lain, tetapi adalah ini sudah satu ya piring sendiri lah Pak. Sementara apakah boleh ngambil piring lain? Boleh saja sepanjang tidak melanggar yang tadi ya Pak. Tidak ada yang haram, tidak ada yang goror dan segala macam dan seterusnya. Artinya sebenarnya dari kacamata kalau emang ibaratnya nyari cuan, ini bicara cuan ya Pak. Ini masih bagus sih jualan di sini. Ya, dibanding nanti udah oversupply, harga pasti di sini kan? Betul. Ya, ini teori ekonomi loh Pak. Yang bicara teori ekonomi artinya dalam keadaan ceteris paribus gitu. Kecuali nanti pasar tidak sempurna, ya harga bisa naik tapi supply di sini juga kan. Kalau kayak gini kayaknya belum terjadi ya Pak, belum terjadi. Jadi ketika tadi Pak Edi juga di awal menyampaikan bahwa akan banyak perusahaan asuransi syariah yang berdiri secara penuh, itu mungkin bisa menuju ke persaingan yang sempurna. Jadi ketika supply dan demand sesuai dengan harganya gitu loh Pak. Jadi disitulah mungkin akan terjadi pasar sempurna Pak. Nah, kalau apakah keunikannya, ya cukup banyak sebenarnya keunikan tadi Pak. Selain kita bicara tentang tanda petik ekosistem halal ya Pak, ada beberapa keunikan yang sebenarnya bisa. Itu tadi misalnya ketika orang dipancing bahwa dengan asuransi syariah tadi bisa menolong orang lain, bukan tidak mungkin itu mendorong orang untuk lebih ikhlas ya Pak, lebih ikhlas lah kira-kira gitu, lebih ikhlas untuk mendonasikan uangnya kan kira-kira gitu Pak, dibandingkan dia transaksi. Transaksian itu kan Pak, transaksional ya. Transaksional. Ketika saya mau nonton konser, saya bayar 1 juta, saya mau dapat ini. Atau saya mau nonton bola gitu ya, saya mau dapat 1 juta, saya mau nonton dapatnya misalnya di VIP. Nah, tapi ketika masuk ke masjid, nggak hitung-hitungan Pak. Mau masukin tromol atau misalnya ke gereja ya Pak, mau masukin 1.000, 10.000, 1 juta, nggak ada bedanya kan Pak. Mau di depan ya di depan, tergantung rezekinya dia. Mau di tengah atau misalnya nggak kebagian AC juga ya udah begitu rezekinya. Jadi udah, atau misalnya gara-gara wah saya nggak punya uang nih, saya nggak bisa masuk masjid karena nggak bisa wudu misalnya gitu kan. Padahal ibaratnya toiletnya 2.000 misalnya gitu Pak. Enggak kan kayak gitu. Ketika orang mendonasikan, apalagi ini ya menjelang di bulan Ramadan ini kan tentu mudah-mudahan ya semakin banyak ya. Kalau misalnya orang lebih tergerak lah untuk mengangkat dirinya tangan di atas ya Pak, kecepatan untuk berdonasi, bersedekah, berinfak, bayar zakat dan segala macam itu lebih banyak gitu loh Pak di situ. Sekarang pertanyaannya adalah begitu banyak produk konvensional yang disyariahkan, artinya sama gitu, dibandingkan dengan produk yang khas atau unik syariah. Ini persoalannya apakah karena supply and demand tadi, artinya masyarakat memang ya butuhnya itu, atau memang kemampuan perusahaan asuransi belum sampai untuk mendevelop produk-produk yang unik Pak? Ya, kelihatannya yang terakhir Pak. Jadi ketika perusahaan atau kembali ke SDI tadi Pak, belum sanggup untuk mendevelop sesuatu yang unik. Kalau orangnya yang benar-benar di semua perusahaan, kalau dalam keadaan ideal, semua orang sudah canggih, pemikirannya paripurna, artinya bukan hanya bicara di lokal, regional, udah internasional, itu udah kepikiran nih kebutuhannya apa sih ke depan. Ya, contoh misalnya asuransi mikro Pak. Asuransi mikro itu kan sebenarnya lebih dekat dengan asuransi syariah. ESG, ya. Yang katanya suatu tren yang baru, itu sebenarnya dekat dengan asuransi syariah, karena itu adalah sesuatu yang ya Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bukan cuma mikirin umat Islam saja Pak, bukan cuma mikirin umat manusia, tetapi juga mikirin alam. Islam sudah mengajarkan segala macam lah Pak, nggak boleh boros, nggak boleh juga pelit. Begitu sempurnanya ajaran itu, nggak boleh pelit, nggak boleh boros, nggak boleh boros, nggak boleh pelit, di tengah-tengah.
Jadi nggak boleh juga orang ibaratnya, bahkan di ajaran berikutnya adalah bahwa kita tanda petik diajarkan untuk kaya supaya apa? Supaya bisa memberikan manfaat bagi orang lain lagi. Karena minimal 2,5% itu ada hak orang lain. Minimal 2,5%. Itulah yang dikatakan oleh Usman kan? Itu. Kalau bicara ininya yang seremnya itu makosid syariah, Pak. Walaupun kesannya serem banget makosid syariah, padahal tujuan syariah. Termasuk salah satunya menjaga harta, yaitu katakanlah seseorang itu diwajibkan tanda petik kaya supaya anak keturunannya, utamanya laki-laki ya Pak, supaya anak keturunan itu tidak lemah, tidak lemah ilmu, tidak lemah iman, tidak lemah harta. Itu sudah dianjurkan, sudah diwajibkan malah kan. Nah, dan termasuk juga kalau kita lihat mungkin ada sekitar, kalau saya nggak salah mungkin sekitar 24 kata-kata yang disandingkan di Quran ya Pak. Ini yaitu antara waktu zakat, bayarkan zakat dan tunaikan sholat. Itu ada 24 kata yang berpadan sama. Jadi sholat dan zakat jadi beriring. Jadi artinya antara sholat itu berarti ibadah, zakat itu lebih ke muamalah Pak. Artinya harusnya seimbang. Jadi seharusnya dan ini beriringan terus Pak. Jadi Islam itu tidak mengajarkan hanya kata saja, tapi juga ke sekitar. Jadi imbang. Jadi termasuk juga kalau kita bicara di sini, berarti kan konteks asuransi syariah itu masuk ke dalam bab muamalah sesama manusia ya Pak. Artinya siapapun tadi, kalau tadi kembali apakah harus muslim? Tidak, karena Islam rahmatan lil alamin berarti terbuka untuk siapa saja gitu, sepanjang nilai-nilai kesehariannya bisa terjaga, nilai-nilai akhlaknya itu tetap ada gitu Pak. Baik, Pak Erwin, kita sampai pada akhir perbincangan kita, tapi saya ingin Bapak meng-highlight tentang ini kan Desember 2026 yang tadi saya sebut di awal, tinggal taruhlah 22 bulan ke depan. Dalam pandangan Bapak, perkembangan spin-off ini di industri seperti apa sekarang? Oke, untuk spin-off ini sendiri kan kalau kita dengar dan juga kita amati ya Pak, ini sudah ada yang melakukan spin-off pertama kali itu tahun 2016, ada 4 perusahaan Pak. Sudah ada 4 perusahaan. Agak jauh jedanya, baru mulai 2 tahun yang lalu, sekarang 2022, mungkin 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ada lagi satu. Kemudian tahun lalu sudah ada juga, tahun ini ada lagi. Dan informasinya akan ada sekitar 17 lagi Pak tahun ini. Dan ada beberapa perusahaan yang sudah memajukan, yang tadinya 2006 akan dimajukan tahun 2025. Jadi artinya apa? Supply-nya belum sampai Pak. Ini kalau di kacamata itunya. Nah, di sisi lain memang tantangan yang ada bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan pemisahan unit syariah, utamanya kita bicara yang pendirian ya Pak, pendirian. Itu juga tidak lepas dari tadi masalah SDM tadi Pak. Pembunuhan key person-nya, tenaga ahlinya, kemudian orang-orang yang benar-benar paham tentang asuransi syariah. Nah, di sisi lain bagi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pendirian, tetap melakukan pengalihan, bukan tidak mungkin di perusahaan tersebut ini belum ada orang yang cocok untuk mengelola, Pak. Bukan tidak mungkin kalau mereka menemukan orang yang cocok, itu berubah. Wah, boosting. Ya, sekarang udah nggak bisa harusnya ya. Tapi artinya ketika dulu, kan rata-rata perusahaan ini mendirikan mungkin 10 tahun yang lalu, Pak. Betul. Ya mungkin jadi kritik buat kita sama-sama. 10 tahun yang lalu kemana aja? Kenapa nggak disiapin? Selama 10 tahun ini ngapain gitu ya? Ya, atau mungkin bisa jadi mundur lagi ya, Pak. Atau lebih aneh lagi, mungkin jangan-jangan ada yang baru mendirikan unit syariah itu setelah tahun 2014. Padahal undang-undang udah ada di situ bahwa akan spin off di tahun 2024 tadinya gitu kan. Lalu bilang, wah saya nggak siap loh. Kan aneh juga gitu. Artinya kan makanya kembali kami mengapresiasi dengan adanya POJK 34 ini, artinya seidealnya ketika perusahaan-perusahaan ini benar-benar mengalokasikan ya keseimbangan tadi Pak, mau tekniknya, mau kesariannya, manajemen risikonya, pengelolaan keuangan dan sebagainya. Ini kan dinamis nih Pak. Asuransi syariah ini sangat dinamis lah. Peraturannya banyak karena mengikuti perkembangan zaman dan seterusnya. Jadi tidak bisa hanya orang ini dia sudah pernah lulus ini. Tapi ternyata di prakteknya kan perkembangannya luar biasa gitu. Jadi ini menjadi satu hal yang tetap perlu menjadi perhatian, Pak. Nah, jadi kalau dari kacamata kami atas nama LSP Perasuransian Syariah, pengembangan sumber daya manusia ini menjadi penting, Pak. Utamanya dalam sisi pemenuhan kompetensi tadi, bukan sekedar knowledge. Knowledge itu menjadi penting ketika semua orang bisa baca buku, bisa baca textbook dan segala macam, tetapi perlu ada skill ya. Yang kalau paling simpel itu kan kita mungkin teori
kalau dulu kita mau ngambil SIM ya Pak, teori baca. Betul. Yang kita malah ini yang mana duluan masih macam kita bahkan bisa jadi ujian tertulis malah nggak lulus itu bisa jadi ya. Tapi itu praktek banyak. Ada masalah. Ini jadi masalah juga Pak. Jadi beberapa orang itu mungkin ya Pak sudah meluncur duluan tanpa punya ilmu. Nah, jadi ternyata ilmu benernya nggak tahu gitu bisa jadi ya kan. Maka kita lihat jalan kecelakaan itu banyak itu bisa jadi ya dia nggak tahu, dia tahu cuma ngegas doang, ngeremnya nggak tahu. Nah, sebagian orang merasa dengan ini rem mengganggu, padahal rem itu berfungsi untuk supaya orang bisa cepat. Nah, ini kan sebagian orang merasa ini rem ganggu banget sih. Ada fungsi manajemen risiko, fungsi pengawasan, fungsi SP audit segala macam. Itu sebenarnya ada buat remnya supaya nggak bablas. Kalau ada rem, ya contoh misalnya waktu kecil kita naik sepeda, remnya belum, kita pasti lebih pelan-pelan, hati-hati gitu. Tapi begitu kita sepedanya itu, wah bablas saja. Kenapa? Bukan bablas, artinya lebih cepat karena kita punya rem untuk mengeremnya. Di sini kembali LSP ini juga bisa berperan untuk menjaga keseimbangan itu tadi, Pak. Attitude juga penting. Nah, jadi termasuk juga nanti pengawasannya adalah bahwa siapapun nanti yang tanda petik tersertified itu atau dimanapun ya saya kira sama semua ada kode etik ya Pak yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi. Ketika dia tanda petik melanggar, kita melihat tidak sesuai, ya itu berarti bisa jadi nanti ada sanksi-sanksi, setidaknya sanksi sosial Pak, setidaknya sanksi sosial. Jadi kalau sebagai mungkin closing ya Pak, sebagai closing mungkin atau yang perlu di highlight ya. Pemenuhan kompetensi ini ujung-ujungnya adalah berdampak kepada bagaimana perusahaan ini bisa membawa tanda petik ya Pak, kan ilmu dulu, ya, rezeki datangnya begitu Pak. Nah, itu ya istilahnya gitu. Ya, artinya ketika sudah dibekali, ya nanti sepanjang jalan ya ibaratnya rezekinya akan datang lagi gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya yang tadi udah duluan bablas, jangan-jangan ngaco lagi, jangan-jangan ya Pak. Itu aja sih Pak. Tapi kalau terkait dengan permodalan, kan nanti ada KPP 1, KPP 2 setelah spin-off 2026, ya Pak. Itu menjadi semacam ganjalan nggak bagi mereka yang mau spin-off ini Pak? Pak Irwin melihatnya. Kalau di kacamata, kembali ya di kacamata pengelolaan SDM juga, itu bisa jadi satu ibaratnya koin yang ibaratnya dua sisi mata uang. Di satu sisi, kalau nanti tadi yang saya bilang, kalau dengan KPPE itu tanda petik digabung-gabung, orang-orangnya satu orang mengerjakan multifungsi, bisa jadi malah tidak sesuai dengan tujuan utamanya, Pak. Tapi di sisi lain, dengan masing-masing tetap sendiri, ya bisa jadi biaya yang membengkak ya, Pak. Nah, ini kembalilah. Kalau ini kira-kira asesmennya mungkin baru kelihatan nanti setelah ada uji coba ya, Pak. Nah, tapi kalau misalnya share service atau misalnya katakanlah penggunaan bersama untuk mungkin gedung, mungkin sistem, mungkin ibaratnya alat tulis kantor atau segala macam, itu mungkin masih dapat masih oke. Tapi ketika sudah masuk perorangan, apalagi ada keunikan yang tidak semua orang bisa, nah ini yang mungkin agak susah ya Pak. Mungkin ya di kacamata kami pribadi masih melihatnya seperti itu. Jadi bukan juga mengeksklusifkan ya orang-orang yang ada di asuransi syariah, tetapi siapapun yang ingin berkarya, siapapun ingin berkontribusi di asuransi syariah, yuk penuhi kompetensinya sehingga tadi paripurna tadi Pak, paripurna tadi Pak. Karena paripurna itu akan kemana-mana ya, bisa menghasilkan produk yang bagus, bisa menjaga syariahnya ini sesuai dengan aturan semua berlaku dan bisa mengembangkan semuanya. Ya, Pak. Kuncinya di SDI sebenarnya. Kalau di kacamata kami seperti itu sih Pak. Kalau modal itu hanya pelengkap aja ya Pak. Dalam artian bahwa pertama dari sisi peraturan dan sisi keduanya juga penguatan. Ya mudah-mudahan dengan peningkatan modal tadi, ya tadi bukan lagi bukannya peanut ya Pak, yang dibayar mungkinnya makanan lebih bagus, gizi lebih bagus, ya bukan monkey yang didapat ya, tapi benar-benar orang human capital yang benar-benar talented dan benar-benar paripurna tadi Pak. Ya itu mudah-mudahan ya artinya jangan sampai modalnya naik tapi SDM-nya tetap ditekan juga ya, nggak gitu juga sih. Modal naik tapi tetap peanut juga ya. Baik Pak Erwin, terima kasih kita ngobrolnya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi sahabat TV Asuransi, kita dapat highlight beberapa hal. Jadi kalau dari sisi human capital di industri asuransi syariah tadi, kuncinya di situ karena semuanya akan berakar dari sana. Kita pengen produk yang bagus, itu harus ada human capital yang paripurna, bahasanya Pak Erwin tadi. Kemudian semuanya akan menuju literasi dan sebagainya akan ke sana juga. Tadi Pak Erwin menyinggung dukungan dari pemerintah, regulator dan pemerintah untuk
mengendorse lah ya, mengendorse asuransi syariah ini sesuai pada tempatnya. Kalau seperti itu kita akan optimistis karena spin off yang akan melahirkan banyak perusahaan asuransi syariah taruhlah 2 tahun ke depan itu akan menciptakan suatu equilibrium yang baru, sehingga yang selama ini dikeluhkan ya Pak Erwin ya, beli syariah tapi lebih mahal, itu mungkin bisa tetap seperti itu tapi value-nya akan didapatkan dengan maksimal, atau nilainya, tarifnya itu lebih rendah dengan value yang lebih baik dari yang konvensional. Itu harapan kita. Jadi Pak Erwin sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Pak. Kita akan ketemu lagi Pak nanti di perbincangan-perbincangan tentang asuransi syariah yang lainnya. Jadi sahabat TV Asuransi, itulah perbincangan saya dengan Pak Erwin Nukman. Beliau adalah Direktur LSP Perasuransian Syariah, pemerhati, pengawal dan penggiat asuransi syariah, sehingga mudah-mudahan apa yang kita omongkan, kita diskusikan tadi menambah khasanah pengetahuan bagi Anda semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika yang kita bicarakan tadi tidak berkenan di beberapa hal. Jadi kita tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin memberikan semacam edukasi kepada Anda tentang inilah yang terjadi di industri asuransi syariah pada dewasa ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada perbincangan podcast TV Asuransi dengan tema-tema yang sangat menarik di lain kesempatan. Salam.